Jauh dari hiruk-pikuk kota dan gemerlap teknologi, di sebuah sudut bumi Sulawesi Selatan, terletak sebuah kawasan yang seolah membeku dalam waktu. Tempat di mana waktu dihitung bukan dengan jam, melainkan dengan napas alam dan petua leluhur. Mereka adalah suku Kajang, masyarakat yang hidup selaras dengan alam, berpedoman pada pasang Rikajang atau titah suci yang diwariskan secara turun-temurun. Saya atas nama Yusuf selaku pemuda adat, cuma mohon maaf ini saya tidak berpakaian selengkapnya, tidak pakai sarung atau tidak pakai sapu. Prinsip hidup di masyarakat adat ini itu dikatakan tanah sekawase-wase. Jadi dikatakan tanah sekawase-wase bukan menandakan bahwa dia miskin. Dia hidupnya tidak akan mewah, tidak mau gengsi, kemudian tidak mau juga ribut. Jadi seperti itu hidupnya. Kemudian penduduknya di dalam, mereka bertani juga. Mereka jalan kaki, tidak menggunakan sandal. Kemudian kendaraan tidak masuk ke dalam. Pembangunan rumah itu pembangunan rumah panggung semua, rumah kayu. Jadi masih berlaku gotong royong dia, saling membantu. Itu dikatakan saling membantu. Talan Sipahua itu artinya saling membantu, bahasa Kondonya talan Sipahua. Kalau mari kita bersatu itu dikatakan bula sekata. Kalau dikatakan mari kita berkumpul lemu sebatu. Jadi ada bahasa tersendirinya. Dia bilang bahasa Rikajang lemo si batu, bula si patpa, maju si parampe, talan si pahua, lingo si paingo, mate si rokok, bunting si kawasa. Artinya tadi itu dia bilang lemo si batu, mari kita berkumpul. Bula si patpa, satu tujuan. Maju si parampe, tidak ada yang bisa saling menyatukan, tidak bisa. Talan si pahua saling membantu, lingo si paingo saling mengingatkan kalau ada yang berbuat salah. Mati si rokok, ada meninggal di kampung ini, kita datang membawa apa adanya. Itu namanya mati si rokok. Bunting si kawasa, ada menikah, kita datang membawa apa adanya. Itu namanya mati si rokok. Jadi hidupnya seperti itu. Dia masih sistem gotong royong dia. Nah, filosofi putih dengan hitam, karena kostum yang pertama ada di tanah tua ini itu warna putih, kedua warna hitam. Kenapa lebih dipilih hitam atau lebih dipilih putih? Karena kita manusia memiliki mata hitam dan mata putih. Jadi itu prinsipnya, mata hitam menandakan kejujuran, mata putih kesucian. Kalau bahasa Kondonya itu katan kasar itu suci, kalau busang kejujuran. Jadi hitam melambangkan kejujuran, warna putih melambangkan kesucian. Jadi mereka berpakaian putih dengan hitam, kemudian tidak pakai sandal, karena mereka dia sucikan dirinya kepada ibunya. Karena tanah ini adalah ibu pertama. Begitu. Nah, dia seperti itu. Terus apa lagi yang makna yang menjadi raja yang ada di Sulawesi itu semua bersaudara. Kayak mendirikan Raja Dua atau Raja Bone atau Raja itu bersaudara semua.
Kalau kita di Kajang ini itu dikatakan adat. Adat itu bukan kerajaan. Dikatakan adat, ada bumi, ada manusia. Makanya setahunya mereka lahir dari tanah. Itu dikatakan adat. Jadi fungsinya dikatakan amma tua. Amma ini sebagai pemimpin adat, sebagai kepala suku. Amma itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau amma perempuan, kalau amma laki-laki. Jadi itu harus kita usahakan jangan sampai dibilang amma perempuan itu laki-laki. Ya, menjadi kepala suku atau menjadi amma tua itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi amma tua ini memiliki galak 26. Galak itu semacam menterinya. Ada semua masing-masing fungsinya, kayak galak lombok atau galak buto atau galak meleleng, galak pertama, galak kajang, itu semua ada fungsinya. Ada menteri-menteri kayak dari pertanian sebagai galak pertama, mengurusi pertanian, mengurusi perikanan, galak meleleng. Jadi misalnya ada acara adat, nah itulah galak meleleng, dia menyampaikan ke pemangku adatnya, ini ikan bawa ke sana karena ada acara adat. Jadi kita masih ada tempat perkumpulan satu kali dalam 1 tahun, namanya ritual andingi. Ritual andingi ini tujuannya kita berkumpul di dalam hutan, syukuran. Kita bersyukur tinggal di alam ini, tidak ada musibah terjadi. Kita lewati 2025, masuk di 2026. Mudah-mudahan sampai lagi 2027 tidak ada musibah terjadi. Itu namanya ritual andingi, menjauhkan musibah. Jadi kita lakukan setiap Januari bulan 1 dilakukan, tapi tidak ada tanggalnya tertentu. Dipimpin oleh amma tua. Kita dilakukan di dalam hutan, tapi di dalam hutan itu ada memang khusus tempatnya, tapi kita tidak bisa merekam di sana, tidak bisa ambil dokumentasi. Dan kita bicarakan sekarang ini hanya di luar sini, di gerbang pintu korbannya masuk di wilayah amma tua. Kita di sini seperti itu. Hutan adat terbagi menjadi hutan keramat dan hutan untuk dimanfaatkan. Aturan ketat melarang penebangan liar dan eksploitasi. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat yang berat. Kesederhanaan adalah nafas hidup suku Kajang Dalam atau Amatoa. Mereka menolak listrik dan kendaraan bermotor. Rumah panggung dibangun tanpa paku besi. Menyatu dengan manusia, bisa hidup berdampingan secara damai dengan bumi. Pakaian hitam yang dikenakan bukan sekedar seragam. Ini adalah simbol kesetaraan, kesederhanaan, dan keteguhan hati. Bagi mereka, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak materi yang dikumpulkan, melainkan seberapa damai hidup berdampingan dengan sesama dan juga alam. Suku Kajang tetap teguh memegang prinsip hidup mereka, menjadi penjaga terakhir. Sebuah pesan abadi dari pedalaman untuk kita yang mulai lupa bagaimana mencintai alam.